Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Indonesia adalah daerah yang rawan akan bencana, terutama bencana gempa bumi dan tsunami. Karena Indonesia dilalui oleh jalur pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Indonesia-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, di mana jalur pertemuan lempeng tersebut berada di laut, sehingga apabila terjadinya gempa bumi yang sangat besar dengan kedalaman dangkal, maka akan berpotensi menimbulkan tsunami. Kata tsunami sendiri terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Jepang, yaitu su yang berarti pelabuhan dan nami yang berarti gelombang, sehingga dapat kita artikan bahwa tsunami adalah serangkaian gelombang besar dengan panjang dan periode gelombang yang sangat panjang. Berikut ini merupakan cuplikan dokumenter dari salah satu peristiwa tsunami yang terjadi di Indonesia, yaitu Aceh pada tahun 2004 silam. Lalu apa faktor yang menyebabkan bencana tsunami ini dapat terjadi? Selain Indonesia tadi merupakan daerah yang rawan akan bencana, secara umum bencana tsunami ini dapat terjadi karena adanya peristiwa besar yang mendahului. Gempa bumi dasar laut. Tidak semua gempa bumi mengakibatkan terbentuknya tsunami. Hanya gempa bumi yang berpusat di dasar laut saja yang berpotensi untuk terjadinya tsunami. Dan hal ini merupakan faktor penyebab yang paling sering terjadi. Pergeseran lempeng tersebut membuat sebagian dasar laut naik dan sebagian lagi turun, sehingga melepaskan energi yang sangat besar ke perairan. Lalu energi naik ke permukaan, menggerakkan air dan mengangkatnya di atas batas permukaan laut normal. Namun karena gravitasi menyebabkan air tertarik kembali ke dasar laut, terjadinya pergeseran lempeng menyebabkan energi tersebut bergerak keluar secara horizontal. Begitulah tsunami terjadi, bergerak dengan kecepatan lebih dari 800 km per jam. Tanah longsor di dasar laut. Sepertinya pernah terjadi di Alaska pada tahun 1958, sekitar 81 juta ton es dan batuan jatuh ke Teluk Lituya di Alaska. Letusan gunung berapi di dasar laut. Seperti pada tahun 1883, letusan Gunung Krakatau di Indonesia mengakibatkan tsunami yang dahsyat. Ketika gelombang yang menyapu pantai Lampung dan Banten, kira-kira 5.000 kapal hancur dan menenggelamkan banyak pulau kecil. Jatuhnya meteor ke permukaan laut. Satu faktor penyebab ini merupakan peristiwa yang jarang terjadi dan jarang menyebabkan terjadinya tsunami. Lalu apa dampak dari terjadinya bencana tsunami? Sektor kesehatan. Masalah kesehatan yang dapat terjadi akibat dari dampak terjadinya tsunami yaitu infeksi saluran pernapasan, diare, gangguan kulit karena sulitnya akses dan kualitas air yang buruk atau tidak memadai, juga udara dan kondisi di tempat pengungsian yang tidak tertata dapat menjadi permasalahan kesehatan jangka panjang bagi korban bencana. Dan dapat terjadi lonjakan penyakit yang spesifik di beberapa kondisi seperti leptospirosis. Dan secara psikis, gangguan mental dapat terjadi apabila tidak adanya perawatan atau pengasuhan jiwa yang memadai untuk mengobati trauma akibat shock pada korban bencana. Sektor layanan. Terjadinya gangguan layanan makanan dan pasokan bahan bakar, gangguan layanan kesehatan dan penyediaan kesejahteraan, gangguan layanan keuangan, dan gangguan layanan perawatan juga medis. Sektor sosial. Terjadinya kerusakan yang berakibat kepada orang, seperti kematian dan cedera, hilangnya atau rusaknya properti dan infrastruktur beserta fungsinya, kehilangan kekuatan seperti banyak masyarakat yang mengalami trauma, dan hilangnya layanan air bersih di daerah terdampak. Sektor ekonomi. Terjadinya kerusakan aset dengan subjek berupa kerusakan rumah, bangunan komersial, dan infrastruktur kritis. Terjadinya kerugian ekonomi dan kerugian bisnis, juga hilangnya mata pencaharian masyarakat pesisir yang dominan berprofesi sebagai pedagang. Sektor lingkungan. Terjadinya pencemaran tanah, pencemaran air, dan pencemaran udara. Lalu, bagaimana cara kita mencegah atau melakukan mitigasi terhadap terjadinya tsunami? Mitigasi dilihat dari sisi gizi kesehatan masyarakat. Dapat dilakukan sosialisasi kepada masyarakat, memberikan pembekalan atau pelatihan pada petugas kesehatan, khususnya yang menangani gizi kesehatan masyarakat, memberikan bimbingan teknis yang diberikan oleh lembaga resmi untuk meningkatkan kompetensi peserta, petugas gizi Kesmas mengenai konteks pelayanan prima, survei indeks kepuasan masyarakat, penanganan keluhan, tata pemerintahan yang baik,
profesionalisme, kepemimpinan, dan lainnya mengenai teknis gizi pada pra-bencana tsunami. Lalu melakukan rencana kontingensi dan melakukan pengumpulan data awal, terdiri dari analisis data pengungsi dari hasil Rapid Health Assessment, pengumpulan data antropometri balita dan ibu hamil, lalu melakukan analisis hasil pengukuran antropometri dan faktor penyulit mulai dari situasi normal, berisiko, hingga serius, dan penanganan dari masing-masing kondisi yang ada.